Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Angga Wira, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI dan kita masih membahas topik investasi Indonesia pasca lahirnya Kementerian Investasi. Pak Angga, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Mas David. Ya, salah satu pembahasan yang cukup menarik adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak dari para pelaku usaha atau mungkin calon investor yang cukup banyak juga mengeluhkan setelah dari sisi regulasi di pusat ini sudah cukup oke begitu Pak, tapi terbentur ada di daerah. Ini bagaimana HIPMI mengkomunikasikan untuk meminimalkan kondisi ini ke depannya Pak dengan adanya Kementerian Investasi ini? Ya, Mas David, saya rasa lahirnya Kementerian Investasi, Undang-Undang Cipta Kerja yang ada ini kan sebagai bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh stakeholder, pemerintah dan DPR, bagaimana bisa memberikan solusi atas komplain atau kendala-kendala yang ada di masyarakat kita gitu loh, Mas David. Jadi saya melihat kita kan pasca rezim Orde Baru masuk ke reformasi ini kan substansi desentralisasi ini menjadi salah satu gagasan yang memang dilakukan. Namun dalam kaitan proses desentralisasi, apalagi terkait regulasi dan perizinan, ternyata banyak beberapa bottlenecking yang terjadi gitu loh. Tidak sinkron antara pusat daerah, pusat mau cepat tapi ada hambatan-hambatan di daerah. Nah ini saya rasa ini bagian dari evaluasi yang dilakukan, lalu lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Kementerian Investasi ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari rezim peraturan di sektor pertambangan misalnya kan itu sudah mengalami suatu evaluasi ya misalnya awalnya itu kan izin-izin dikeluarkan oleh bupati, lalu dievaluasi akhirnya naik juga ke gubernur gitu kan, dan sekarang ditarik ke pusat. Nah ini saya rasa ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses reform regulation yang ada gitu loh Mas David. Artinya ini sudah terjawab begitu Pak di Undang-Undang Cipta Kerja? Iya, artinya secara gagasan, secara makro ini udah tercapture persoalannya. Hanya kan tantangan kita kan dalam konteks implementasi ya Mas David ya. Implementasi SDM, lalu yang lainnya adalah percepatan dan bagaimana perubahan ini pro terhadap teknologi gitu loh, ya kan, digitalisasinya seperti apa, penggunaan teknologi informasinya bagaimana. Jadi artinya ini harus bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah kan gitu. Kalau misalnya baru dalam tahap undang-undang atau peraturan tapi belum dalam konteks yang lebih teknis, ini kan mesti menjadi tantangan. Tapi kita lihat rencananya bulan Juni kan pemerintah akan meluncurkan OSS RBA tadi, Risk Based Approach. Nah ini mudah-mudahan ini bisa menjawab problematika yang kita rasakan. Ya saya rasa ini harus kita kawal dan kita evaluasi secara terus-menerus ya. Ini kan bukan berarti stuck berhenti perubahan ini, tapi kan terus kita evaluasi karena kita menghadapi tantangan kompetisi yang begitu tajam dengan negara-negara lain. Itu Mas David. Baik, tadi pun juga Anda singgung perbaikan dari semua lini, terutama dari sisi hulu sampai ke hilir begitu Pak. Di mana PKPM yang sekarang menjadi Kementerian Investasi, dari sisi hilir mereka akan memfokuskan ada ke beberapa poin begitu. Ini mungkin juga terkait dengan pandemi, Pak Angga, sektor kesehatan yang akan menjadi salah satu fokus mengimpor hampir semua alat kesehatan dan bahan baku obat-obatan. Kemudian juga ada sektor otomotif, kemudian juga ada sektor pertambangan, pariwisata begitu. Kemudian juga pertambangan yang menarik adalah dengan rencana dari pemerintah untuk membangun pusat industri baterai mobil. Bagaimana Anda melihat kerangka-kerangka ini Pak untuk pelaksanaan kedepanannya dan juga dalam memacu nilai investasi di Indonesia Pak Angga? Pertama, keunggulan kita kan kekuatan daripada sumber daya alam kita Mas David ya. Artinya suatu hal yang menarik, tapi kalau sumber daya alam itu tidak diberikan suatu added value, artinya kan manfaatnya untuk negara kita kan sangat kecil gitu kan. Nah, makanya kan
pemerintah bekerja keras agar industri pengolahannya atau added value-nya terjadi di Indonesia. Makanya salah satu yang mungkin menarik wacana akhir-akhir ini kan industri baterai ya, karena memang kita punya cadangan resource nikel dan mineral lainnya yang berhubungan dengan pembuatan baterai, kan kita menjadi salah satu negara dengan pemilik terbesar. Nah, harapannya industrinya bisa tumbuh sehingga bisa menciptakan nilai tambah dan juga lapangan pekerjaan. Karena kita kan sekarang masuk bonus demografi, jangan sampai tenaga kerjanya produktif, lapangan pekerjaannya nggak ada. Yang ada nanti bisa membuatkan kekacauan kan, seperti itu. Tapi kalau ditanya sektor-sektor apa, ya semua sektor saya rasa harus diambil suatu prioritas ya. Tadi misalnya contoh tadi yang disampaikan sektor kesehatan. Ini kan baru terbuka ke publik juga bahwasanya hampir majority kebutuhan kita di sektor kesehatan ini kan impor. Padahal harusnya hal-hal yang sederhana ini bisa dilakukan di dalam negeri gitu loh. Nah, ini sudah terjawab sebenarnya kemarin akselerasi misalnya seperti pembuatan APD, masker yang awal-awal pandemi itu kita masih sangat tergantung dan impor, tapi ternyata kita sudah surplus gitu loh. Sebenarnya bangsa kita ini kalau dipaksa dan diberikan suatu insentif dan kemudahan, pelaku usahanya kreatif gitu loh. Ini saya rasakan juga karena kemarin di awal-awal itu proses perizinan di sektor kesehatan itu kan ada semacam kemudahan dan diskresi. Nah, tumbuhlah tuh sektor-sektor kesehatan yang berbasis UMKM. Hanya tinggal bagaimana ada standar dan kualitasnya yang seragam. Itu kan sangat penting ya, jangan sampai banyak cuman kualitasnya nggak pas ya, kan akhirnya bisa backfire gitu loh, bumerang juga untuk kita. Nah, karena kan produk-produk ini bukan hanya konsumsi dalam negeri, tapi kalau bisa kita juga ekspor keluar kan, karena marketnya kan luas gitu loh. Pak Angga, waktu kita cukup terbatas. Terakhir singkat saja Pak, harapan dari para pelaku usaha kepada Kementerian Investasi di tengah pandemi. Tentu para pelaku usaha mengalami dampak yang cukup signifikan. Mungkin keringanan seperti apa yang diharapkan di tengah pandemi, terutama dalam proses investasi? Ya betul. Konteksnya kan ya term of investment itu kan ada insentif fiskal dan moneter yang ada. Nah, itu bisa menjadi salah satu bagian yang bisa diberikan kepada para pelaku usaha. Tapi sejatinya yang kita harapkan itu adalah suatu iklim yang kondusif gitu loh. Iklim yang bisa menopang itulah. Menopang itu awalnya tentunya kemudahan dalam memperoleh proses perizinan dan pendampingan gitu. Artinya kita dengan pemerintah ini kan menjadi mitra gitu kan. Bukan seperti kita diawasi, kita ini mitra dari pemerintah karena pengusaha ini bayar pajak kan. Nah, dan sumber pembiayaan negara itu dari pajak. Seperti itu Mas David. Baik, Pak Angga, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak. Salam. Ya, Bapak Angga Wira, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI, dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David Sanoval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, di mana tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi diri untuk bepergian. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan sampai berjumpa kembali.